Haleluya, luar biasa. Oke, malam hari ini senang bertemu saudara-saudara lagi, walaupun setiap hari hampir ketemu ya. Hampir setiap hari kita ketemu. Ya, tapi melalui firman Tuhan kita dapat belajar bahwa hanya Yesus saja yang selalu mempertemukan kita dimanapun kita berada. Dan malam hari ini kembali lagi kita datang di hadapan Tuhan, kita memuliakan namanya, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru, dan hari lepas hari kami terus berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Namun hari ini kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Oke, teman-teman bisa baca, bisa lihat? Oke, kita akan baca secara berbalas-balasan. Dan dimulai dari saya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristen dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Amin. Amin firman Tuhan. Sebelum kita membahas tema kita pada malam hari ini, ada masih ingat nggak tema minggu lalu apa? Firman Tuhan minggu lalu. Siapa itu imam besar kita? Yesus Kristus ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Yesus yang adalah imam besar kita yang setia. Gak ada sekata setianya. Ya, Yesus yang adalah imam besar kita, bagaimana hanya Dia saja yang dapat mengorbankan dirinya hanya untuk kita. Dan kita tidak sama seperti orang-orang pada zaman perjanjian lama yang harus mempersembahkan korban dulu, dan itu hanya dilakukan oleh seorang imam sehingga kita bisa ditebus, diselamatkan. Namun melalui dirinya yaitu Yesus Kristus yang menjadi imam besar bagi kita, telah melepaskan kita dan melalui dirinya sendiri yang mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Dan malam hari ini kita akan sama-sama membahas tema kelanjutan daripada firman Tuhan yang minggu lalu, bahwa marilah menuju ke iman yang penuh dan yang sempurna. Minggu yang lalu kita membahas bagaimana Yesus Kristus yang adalah imam besar kita. Dan kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama itu seorang imam adalah seorang yang mewakili umat di hadapan Allah. Dan seorang imam juga adalah seorang yang mempersembahkan
korban pengampunan dosa. Jadi pada perjanjian lama itu kita sudah pelajari bahwa hanya seorang imam saja yang berapa kali masuk ke dalam tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban? 1 kali untuk setahun, 1 kali untuk setahun. Dan di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai 10 juga di sana menjelaskan bahwa Yesus telah dipilih, bahkan dia taat sampai mati, menderita di atas kayu salib hanya untuk siapa? Untuk kita manusia. Jadi Yesus dialah imam besar yang telah dipilih. Dan bukan hanya mempersembahkan korban saja, melainkan melalui dirinya sendiri, ia taat sampai mati di atas kayu salib. Hanya agar kita bisa memperoleh pembenaran, agar kita bisa memperoleh keselamatan itu dalam Kristus. Kalau di perjanjian lama, seorang imam itu mempersembahkan korban, dia penghapus dosa di hadapan Tuhan, dan mewakili Tuhan, mewakili umat di hadapan Allah untuk menyampaikan firman-Nya, juga untuk mempersembahkan korban. Namun Yesus yang datang sebagai imam sejati bagi kita, bukan hanya mempersembahkan korban, namun ia sendiri adalah apa? Ia sendiri adalah korban itu. Dan kalau di dalam perjanjian lama imam itu masuk ke dalam tempat Maha Kudus 1 kali untuk setahun, namun Yesus sekali mati untuk kita selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi kita harus mengorbankan hewan, domba, apa segala macam. Dan biasa juga Muksanim katakan bahwa sekarang kita datang beribadah, kita tidak datang bawa kambing atau domba di dekat pintu untuk bawa masuk ke dalam gereja untuk kita mempersembahkan korban. Namun melalui darah Yesus Kristus itu sendiri telah menebus kita daripada dosa. Dialah Yesus itu yang adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan kalau kita lihat siapa sih Melkisedek itu? Di dalam Kejadian pasal 14, setelah Abram mengalahkan musuh-musuhnya pada waktu itu, datanglah si Melkisedek untuk mempersembahkan persembahan. Dan kita lihat bagaimana Melkisedek adalah seorang Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi. Dan Alkitab mencatat bahwa dia tidak dicatat asal usulnya, dia tidak beribu dan tidak berbapa. Dan kita lihat bagaimana ia yang adalah imam besar, juga Yesus, juga melambangkan bahwa Yesus yang adalah imam kita yang kekal, imam kita yang tidak tergantikan dan lebih tinggi daripada siapapun. Dia yang adalah imam besar maha agung, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan Yesus inilah imam besar agung kita inilah juga yang menjadi pokok keselamatan di dalam hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya bahwa hanya pribadi Yesus saja yang mengorbankan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya untuk saya dan saudara. Artinya bahwa keselamatan yang kita punya adalah kesempatan yang tidak sementara. Artinya bahwa keselamatan yang kita punya bukan bergantung pada manusia atau kita dapatkan hanya karena kita berbuat baik atau hanya kita mendapatkan karena usaha kita, melainkan keselamatan yang kita terima berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana kita setiap hari? Sudahkah merenungkan keselamatan yang kita terima?
Apakah setiap hari kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam hidup saya, dalam hidup saudara-saudara semua? Dan saya percaya bahwa kita semua yang berada di tempat ini telah menerima keselamatan yang sangat besar yang tidak kita dapatkan di dalam siapapun di dalam dunia ini. Namun hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus kita telah menerima penebusan dosa kita. Untuk itulah kita dapat di dalam Ibrani 9 ayat 12 juga mengatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Oleh darah Yesus Kristus itu sendiri, kita mendapat kelepasan yang kekal. Bukan karena siapa kita di hadapan Tuhan, melainkan siapa Tuhan di dalam hidup kita yang telah berkorban untuk saya dan saudara. Sehingga hari ini kita dapat berani maju di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan, datang kepadanya dengan iman yang penuh dan yang sempurna. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Artinya bahwa kita bukan melupakan ajaran-ajaran mengenai Kristus atau doktrin-doktrin mengenai Kristus, namun melalui itu kita dapat kembali bertumbuh di dalam Tuhan. Kembali melalui firman Tuhan kita dapat mempelajarinya dan kita bisa menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Iman dasar asas-asas pertama ini merupakan di mana kita percaya tetapi kita belum dewasa. Kita belum benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai sumber atau sebagai dasar dalam kehidupan kita. Dan kita dapat melihat bagaimana kita datang di hadapan Tuhan dengan iman yang sempurna. Artinya bahwa dengan iman yang benar-benar kokoh, kuat di dalam Kristus. Kita benar-benar mempunyai iman. Dan oleh iman itulah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dewasa rohani bukan berarti kita hanya mendengar firman Tuhan atau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setelah itu hilang lenyap. Atau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, besoknya tidak, lusanya mendengarkan lagi, seterusnya begitu terus. Namun di sini dewasa rohani artinya bahwa kita mengerti firman Tuhan dan dari hidup kita itulah, kedewasaan iman kita itulah dapat terlihat akan kesetiaan kita kepada Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain bahwa kedewasaan iman kita dapat terlihat dari kesetiaan kita kepada Yesus di tengah pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat bagaimana di dalam kehidupan kita juga ada banyak hal yang kita lewati, ada banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun di tengah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mau agar kita tetap kokoh kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Di tengah pergumulan kita, Tuhan mau agar kita tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita tetap memandang Dia, tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Demikian juga meninggalkan iman yang masih dasar dan menuju iman yang penuh dan yang sempurna di dalam Kristus Yesus.
Di dalam Ibrani 6 ayat 7-8 juga mengatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Di sini tanah yang menghisap air hujan, tanah yang baik tentunya akan menghasilkan tanaman yang berguna atau akan berbuah dengan baik. Tetapi tanah yang buruk akan menghasilkan rumput duri. Demikian juga hidup kita. Hidup kita seumpama seperti tanah. Jika kita benar-benar menerima firman dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah. Buah apa saja yang kita hasilkan? Ada yang masih ingat 9 buah roh? Apa saja teman-teman? Kita dapat membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita benar-benar menjadi tanah yang subur, tanah yang benar-benar mau ditanam benih yang baik, kita akan menghasilkan buah-buah itu di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita tidak menerima firman dengan baik dan kita mengatakan, hanya firman doang, apa sih kaitannya dengan hidupku? Kalau kita berkata seperti itu, tentunya kita tidak akan menghasilkan buah-buah roh tadi. Melainkan yang kita hasilkan adalah dosa dan juga pemberontakan. Tetapi saya percaya bahwa kita yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itulah Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus yang adalah imam kita, juga telah menjadi sau yang kuat bagi kita. Kalau kita lihat kata sau itu, arti daripada sau itu merupakan jangkar kapal yang berfungsi untuk menahan kapal agar tidak hanyut atau memberi kestabilan saat badai. Kalau kita bayangkan saja ketika kita bayangkan saja di tengah laut ada kapal, ada sebuah kapal. Awalnya laut itu terasa tenang, bahkan kapal itu dengan percaya dirinya berlayar, dan seketika itu juga terjadi angin atau ombak besar dan arah mulai tidak jelas. Dan kalau kita lihat bagaimana jika kapal itu tidak memiliki sau atau tidak memiliki jangkar, maka kapal itu akan hanyut terbawa arus atau bisa menabrak batu karang, juga bisa saja tenggelam. Tetapi jika kapal itu memiliki sau yang kuat, maka ketika badai datang menghantam pun dia tidak akan tenggelam, atau dia akan tetap berdiri, tetap berlayar dengan baik. Demikian juga kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 juga mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesus adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Demikian juga iman yang masih dasar seperti kapal tanpa sau akan mudah hanyut. Kita akan mudah digoncangkan, kita akan mudah terpengaruh, kita akan mudah ikut arus dunia ini. Namun tetapi kalau kita benar-benar memiliki iman yang dewasa dan yang penuh di hadapan Tuhan, benar-benar menaruh harapan kita di hadapan Tuhan, maka kita seperti kapal yang memiliki jangkar yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Saat badai pergumulan datang,
Kita tetap berdiri kokoh kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita punya Allah yang selalu menolong saya dan saudara. Dan kalau mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah, mereka selalu melihatnya jawaban. Kapan jawaban ini datang? Kapan ini dan itu? Kenapa saya harus mengalami hal ini dan itu? Kadang hal-hal itu juga membuat iman kita goyah. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai sau yang kuat bagi hidup kita, apapun persoalan yang kita hadapi, yang menggoncangkan iman kita, yang mau menghancurkan kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menolong saya dan saudara kemarin, dari dulu, kemarin, hari ini, juga akan menyertai dan juga akan menolong saya dan saudara besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan dari firman Tuhan juga kita dapat melihat bagaimana bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dia adalah pengharapan yang kekal dan dia adalah penopang iman kita. Ketika badai hidup datang, ingatlah bahwa Yesus adalah jangkar hidup kita. Yesus adalah sau yang kuat, yang menopang kita, yang menyelamatkan kita. Kalau dia saja datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit untuk kita. Dia juga yang adalah Tuhan kita yang sama, yang menolong saya dan saudara di tengah pergumulan apapun. Amin. Tentu kita semua banyak pergumulan, terutama pemuda-pemudi kita. Pasti kita akan banyak mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita. Namun tetap percaya bahwa aku punya Tuhan. Tetap percaya bahwa di tengah pergumulan pun ingat bahwa ketika aku benar-benar berharap kepada Tuhan, yang adalah penolongku, yang adalah keselamatanku, yang adalah pengharapanku, maka aku tidak takut apapun yang diperbuat dunia kepada aku tetap berjalan bersama dengan Kristus. Dan saya juga percaya bahwa kita memiliki iman yang penuh, iman yang sempurna, bahwa hanya di dalam Kristus saja jawaban dan pertolongan itu akan datang. Amin. Demikian juga bahwa Tuhan yang adalah Raja kita, yang adalah Imam kita yang sempurna, telah menjadi Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Apakah semua sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi dia adalah pengharapan kita yang kekal. Sau yang kuat bagi hidup kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Di mana Yesus yang kita percaya itu telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kalau kita lihat di sini kata perintis di dalam bahasa Yunaninya itu prodromos, artinya seorang pelopor atau seorang yang masuk terlebih dahulu, mendahului kita, yang membuka jalan atau yang menjadi akses agar kita bisa kembali bertemu dengan Allah. Jadi Yesus yang sebagai perintis inilah, dia masuk lebih dahulu ke hadirat Allah supaya kita dapat mengikutinya. Artinya bahwa dia bukan hanya sebagai seorang penyelamat hidup kita,
namun Dia benar-benar membuka jalan keselamatan agar kita kembali kepada Tuhan. Dia terlebih dahulu masuk ke tempat yang maha kudus. Dan akhirnya kita yang juga percaya kepadanya, menaruh harapan penuh kepadanya. Pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Dan Dia, Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan itu sendiri yang membuka atau yang menjadi akses agar kita kembali kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mampu memerdekakan kita, menyelamatkan saya dan saudara. Juga yang mampu membuat kita berdiri sampai hari ini. Dan kiranya sampai akhir pun kita dapat menjadi orang-orang yang tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan sambil memandang Dia dan menaruh harapan penuh kita hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang berjanji dan juga Allah yang menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun saat ini kita tidak melihat jawaban, namun tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang membawa bangsa Israel, yang menolong mereka, juga Tuhan yang sama, yang mampu memberi kita keselamatan, jawaban di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita semua adalah orang-orang yang memiliki identitas di dalam Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 juga mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita lihat roh apa yang ada di dalam kita? Roh Kudus yang telah dijanjikan Allah, yang ada di dalam kehidupan kita, menuntun kita sampai akhir. Juga Tuhan dan Roh Kudus itulah yang memperbaharui kita hari lepas hari, membuat kita untuk semakin hari semakin lebih untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang memiliki identitas surgawi sebagai anak-anak Tuhan yang mewarisi janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang disebut keturunan dari siapa? Keturunan Abraham secara rohani. Dan kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan kiranya setiap hari dalam kehidupan kita dapat merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan setiap hari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan hari ini, di dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai pemuda-pemudi, mungkin saat ini kita merasa kecewa, kita merasa takut, bimbang, ragu, kita merasa khawatir, bahkan berbagai macam hal yang kita hadapi. Di saat-saat kita mengalami seperti ini, bertanyalah pada diri kita, apakah hidupku sudah melekat kepada Tuhan, kepada Yesus atau tidak? Kalau kita benar-benar melekat kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang melekat kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Karena menuju iman yang penuh dan sempurna artinya bahwa kita harus tetap setia walau tidak mudah, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh dalam iman kita walaupun itu membutuhkan proses yang panjang, dan tetap berpegang pada Yesus Kristus walaupun masalah datang di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kita punya sau yang kuat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan kita punya penolong yang hebat, Tuhan Allah kita. Dan kiranya setiap hari dalam pergumulan pun tetap kita melihat, tetap kita memandang. Dan semakin hari kita semakin melekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang mampu membuat kita berdiri teguh, kokoh kuat di tengah badai sekalipun. Dia Tuhan yang mampu membawa saya dan saudara untuk kembali tetap berdiri, tetap memandang Dia. Apapun yang terjadi, pandanglah Yesus Kristus sebagai Tuhan, imam besar kita yang sejati. Dan dengan iman yang penuh dan yang sempurna, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin.
Dan saya percaya kita semua pemuda-pemudi yang berada di tempat ini, dengan iman dalam hari-hari hidup kita, dalam hal apapun, kita terus memandang Tuhan, Allah kita. Amin. Sekian daripada firman Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang tetap memiliki iman yang kokoh kuat dan yang sempurna di dalam Engkau. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi sau yang kuat bagi jiwa kami. Dan kiranya apapun yang terjadi dengan iman, kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.